Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil a'mali wal aqwal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Yang kami hormati Ustaz Aditiyas Fathur Rahman sebagai mudir Kutab Salman Al-Farisi, para asatidzah dan ustadzat, para murabi dan murabiyat kutab yang dirahmati Allah, serta para aulia at-talabah, wali santriwan santriwati kutab, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini kita bisa bermajelis di tempat, di tempatnya anak-anak kita setiap harinya dengan pendidikan, agar kelak mereka bisa menjadi satu sosok yang dibanggakan kedua orang tuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi majelis ini tentu bersamaan dengan terjadinya beberapa musibah di beberapa tempat di Solo Raya yang paling dekat dengan kita. Tentu kita sama-sama mengikuti ada ujian banjir ya, yang sampai sekarang relawan masih terus membersamai. Ya sebetulnya bisa dikatakan ya lumayan rutin, entah 2 tahunan 3 tahunan itu ada seperti ini di Solo ya. Kalau dari bendungannya meluap ya Solo ya, atau bukan meluap sih tepatnya, sebelum meluap dibuka gerbang pintunya pembuangan air, ada volume yang cukup besar sehingga itu mengakibatkan banjir di beberapa titik ya. Kita juga terus mendoakan juga untuk saudara kita di Turki dan Syam ya, korban sampai berapa, 17.000 lebih ya. Oh 30 ya, subhanallah ya, 30 berarti saya nggak update yang terakhir, 30.000 lebih, la haula wala quwata illa billah ya. Allah warham mautana wa matal muslimin. Allahumma anzil alaihim minas sabri ad'afa ma nazala bihim minal bala. Abah dan umahat yang dirahmati Allah, saya pribadi cukup lama nampaknya nggak majelis ya, ada 3 bulan kayaknya saya. 3 bulan ya, seingat saya gitu kan. Sempat diisi Ustadz Dimyati ya, kemudian diisi Ustadz Fajri dulu ya, kemudian Ustadz Dimyati, terakhir kemarin Ustadz Taufik Abdullah ya. Jadi materi yang sebelumnya kami sampaikan mungkin terputus cukup lama, ada 4 bulan 3 kali pertemuan. Yang kita bahas terakhir itu kan tentang kitab Simtul Ikhyan atau kitab Bughiyatul Ikhwan fi Riyadhatis Sibyan karangan Imam Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli, atau ada yang kemudian mentahqiq atau memastikan apakah ini karangannya Imam Ar-Ramli yang masyhur itu
atau ulama yang lain, karena ada yang menisbatkan ini bukan Romli tapi Rumaili. Nah, itu sebagaimana yang dikukuhkan juga sama guru kita Syekh Dr. Labib, ya, bahwa beliau menguatkan kalau ini bukan punyanya Imam Romli tapi punyanya Imam Rumaili. Nah, kalau nggak salah sampai kepada bait 30-an nanti kita akan mulai. Tapi sebelumnya saya ingin flashback ya, bahwa fase pendidikan anak itu ya dimulai dari sekian tahapan ya. Tahapan yang paling awal tentu adalah tahapan perawatan anak. Ya, itu marhalatur riayah, yang bisa dikatakan ini fase ketika memang betul-betul anak itu belum bisa menangkap secara sempurna apa yang ada di sekitarnya. Nah, biasanya fase ini fase 0 tahun sampai 2 tahun. Fase 0 tahun lahir sampai 2 tahun. Nah, sempurnanya fase riayah itu selesai adalah ketika fitom ataupun disapih. Harusnya begitu. Riayah yang sifatnya khusus ya. Riayah itu perhatian perawatan yang intens dari orang tua. Ya kan, bahkan ya berjalan belum bisa berarti harus digendong kemana-mana, harus dibawa. Di fase ini kan anak itu masih belajar untuk mengenal lingkungan sekitar serta belajar untuk mengenal kata. Dia kan belajar ngomong 2 tahun itu. Ini disebut marhalah riayah. Kemudian setelahnya dari awal tahun ketiga atau setelah 2 tahun, berarti kan awal tahun ketiga hingga nanti usia tamyiz. Nah, usia tamyiz sering saya ulang itu umumnya di usia 7 tahun. Tapi bisa lebih cepat dari itu, bisa juga mundur. 6 tahun anak sudah mumayyiz mungkin. Ya, tanda-tandanya sering juga mungkin dibahas. Mungkin juga Ustaz Aditya pernah menyampaikan tanda-tanda anak tamyiz itu mulai tumbuh rasa malu yang cukup besar. Ya. Jadi anak kecil yang biasanya main kesana kemari, nggak perhatian dengan pakaiannya, kadang ada yang mau mandi udah lepas baju keluar rumah dalam kondisi telanjang, ya ketawa-ketawa. Kan kalau sebelum tamyiz kan biasa seperti itu, mungkin 4 tahun 5 tahun gitu. Tapi kalau sudah mumayyiz sudah malu ya. Bahkan kalau pendidikan orang tuanya benar, usia tamyiz ini anak malu pakai celana pendek. Malu pakai celana pendek. Kalau pendidikannya benar, yaitu anak dibiasakan pakai celana panjang. Tapi kalau pendidikannya nggak benar, ya mau sampai gede pakai celana pendek juga nggak malu. Padahal kan aurat ya. Jadi itu faktor, berarti saat itu yang besar-besar itu kalah sama anak mumayyiz ya. Karena anak usia tamyiz sudah, bagi mereka yang benar pendidikannya pakai celana pendek itu udah malu. Ya itu. Kemudian tanda yang lain seperti dia sudah bisa mandiri di banyak aktivitas kegiatannya, bisa makan udah nggak minta didulang. Ya, masuk WC khususnya buang air besar itu udah nggak minta dicebokin, udah bisa cebok sendiri. Ya, mulai bisa mandiri di dalam hajat-hajat aktivitas harian anak ini. Terus tanda-tanda yang lain, dia memahami khitab, memahami percakapan ataupun khitab itu makna pembicaraan dari lawan bicaranya. Kalau ditanya apa ya sudah jawabnya sesuai dengan isi pertanyaannya. Itu beberapa tanda-tanda anak tamyiz. Nah, marhalah ini bisa saya katakan itu marhalah taksis ya. Marhalah penanaman pondasi di usia tersebut. Ya.
Nah ini, jadi itu cukup krusial juga. Usia 2 tahun sampai 7 tahun itu cukup krusial. Disitulah sebetulnya dasar-dasar adab, dasar-dasar keimanan, ya habis kan. Dasar-dasar adab dan masih nyala ya? Ya kadang habis itu dia nggak kuat ngangkat set. Cek ya, soalnya mohon maaf ini ada teknis ya. Dia masih dia di usia awal ini 2 sampai 7 itu marhalah taksis yang cukup krusial ya, karena nanti dasar-dasar iman dan dasar-dasar adab itu ditentukan cek ya. Semoga masih banyak baterainya. Dasar-dasar iman, dasar-dasar adab itu diinstal di usia 2 sampai 7 tahun ini. Usia 2 sampai 7 tahun. Nah disitulah kemarin pembicaraan kita itu cukup banyak ya. Nih habis itu. Materi kita sebelumnya itu banyak membahas dari usia taksis ini. Nah maka di bait selanjutnya kita akan masuk ke fase yang ketiga, fase setelah tamyiz gitu. Fase yang kemarin sudah banyak kita bahas lah ya. Bahkan di sini mu'alif kan memulai dari awal lahir, kemudian setelahnya sapeh, dan ada masa-masa di taksis tadi. Nah sekarang masuk fase setelah taksis, yaitu marhalah tamyiz. Tamyiz ini marhalah persiapan menuju balik ya. Setelah tamyiz itu adalah masa persiapan menjelang balik ya. Bagaimana kondisi anak itu nanti balik sangat tergantung dengan proses di masa ini ya. Hasil anak di masa ini tergantung proses di taksis. Bagaimana anak itu di marhalah taksis itu bisa cepat menangkap materi dan yang lain, berpengaruh juga dengan perawatan 2 tahun itu seperti apa. Tapi lebih kepada sisi fisik ya yang saya lihat. Kalau dari sisi nanti hasil ya, maka yang menentukan kondisi anak di marhalah taksis itu adalah tentang pemilihan lingkungan ya, pemilihan lingkungan dan pembiasaan yang diberikan kepada anak tersebut di usia ini, usia 2 tahun sampai 7 ya. Usia setelah 7 tahun sampai balik, nah, itu menentukan nanti bagaimana anak setelah balik. Baik, kita bacakan bait yang ke-32. Berkata An-Nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi'ulumihi wa ulumina fid dharain. Wa in badat amaratut tamyizi wa kulli fahmin fadhilin azizi. Ya. Ketika anak sudah nampak tanda-tanda tamyiz. Tadi sudah saya sebutkan tanda-tanda tamyiz apa saja. Ya, tapi kalau kita mau patokan umur ya insya Allah sekitaran 7 tahun. Maka wakul lifah min fadilin azizi. Setiap anak setelah masuk fase itu, kemampuan pemahamannya itu bertambah, kecerdasan dan itu bertambah. Ya, karena fase ini adalah fase anak
mulai masuk kepada dunia penalaran. Anak mulai mencerna segala sesuatu yang dia lihat, dia dengar, dia pelajari. Ya, itu mulai ditangkap sama anak. Ya, sehingga pemahamannya ini meningkat drastis dibanding sebelum usia tersebut. Kemudian wasara yastahyi minal umur. Tadi saya sampaikan, karena pemahamannya, nalarnya itu sudah naik, meningkat, maka mulai punya rasa malu. Tadi kan saya sampaikan ciri-cirinya apa? Punya rasa malu. Ini disebutkan di sini wasara yastahyi min kulli umur. Ini bagi yang fitrah. Sekali lagi kan saya nyampaikan, hasilnya gimana nanti di fase setelahnya tergantung dari proses sebelumnya. Nah, proses sebelumnya nggak dibiasakan untuk jaga fitrah anak tersebut, malah dirusak, ya nggak punya malu anak. Ya, nggak punya malu. Ngomong kata-kata kotor, ya, kemudian berperilaku jorok, ya biasa aja bagi dia. Wong kebiasaannya sebelumnya itu. Parahnya lagi yaitu dia dapat dari orang tuanya. Ya, wah berat. Nah, maka saya katakan tadi bagi yang masih menjaga fitrah, nah itu insya Allah ya, setelah tamyiz ini mulai rasa malunya tumbuh karena nalarnya juga meningkat. Fadzaka min awwali bad'in nuri. Maka fase itulah fase permulaan nampaknya cahaya. Wah, ini cahaya apa? Ya, cahaya apa yang nampak ini? Cahaya kebaikan bagi anak di masa depan. Maksudnya kebaikan anak nanti itu ya tergantung di fase ini nih. Maka saya katakan fase ini nih fase yang mengantarkan anak ke jendela masa depannya, yaitu balik. Ya, masa depan anak itu sebetulnya bisa istilahnya bisa mulai dinikmati nanti bagaimana anak ketika dia masuk balik. Umumnya kalau anak masuk balik itu stabil, bagus ya, insya Allah biidznillah ya, dia akan bisa jaga diri, dia bisa dewasa dan seterusnya. Itu. Tapi kalau fase balik anak itu kok ternyata problem, nah ini nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, anak ini berproses tapi karena agak lambat, meskipun sudah balik dia butuh banyak ya dibersamai, diarahkan. Ya, sehingga nanti ada titik tertentu dia sadar dan kembali kepada kebaikan. Wallahu alam kapan waktunya. Ada yang insafnya di usia 20 tahun, ada yang insafnya usia 25, ada yang 35 tahun baru insaf. Jadi fase dari balik sampai situ tuh ya, apa istilahnya bahasa sini, gladik. Apa? Nakal, bandel. Wah. Nah, baru nanti sadarnya di usia 35, di usia 40 mungkin. Atau yang kedua, ya ora sadar-sadar, bablas. Jadi bukan berarti ketika nanti kita bicara masalah fase balik, terus anak kita sudah masuk fase balik kok anakku masih gini, kok masih bandel, kok masih banyak hal-hal yang belum beres. Jangan berkecil hati, karena siapa tahu itu fase. Kita memahami bahwa bisa jadi anak kita telat, ya. Dan telat itu jangan disalahkan anak, ya. Faktor kita juga, gitu kan. Faktor lingkungan. Nah, itu. Ini maksudnya fadzaka min awwali badin nur. Hadiyatun min rabbihi ahdaha. Ya, nur di sini juga bisa diartikan ainurul ilmi. Nur di situ bisa diartikan juga dengan awal mula permulaan ilmu. Artinya anak dengan nalar yang lebih itu mulai punya kemampuan untuk nyerap ilmu lebih cepat. Nah, jadi fase ini itu mulai fase pemahaman sebetulnya. Sedangkan fase taksis tadi yang saya katakan 3-7 tahun itu sebetulnya fase menghafal. Ya, fase menghafal bagi anak.
Dia lo kan anak di usia awal tadi itu peniru ya, cepat sekali nangkap sesuatu. Nah, mulai tamyiz itu bergeser dari kekuatan hafalan yang lebih kuat dan dominan, bergeser kepada kekuatan pemahaman. Mulai kekuatan pemahamannya mulai bersamaan dengan nalarnya tadi. Kalau sebelum itu kan susah mau memahami, wong nalarnya belum mateng. Mulai 7 tahun ke atas itu nalarnya mulai bagus. Bukan berarti kemampuan menghafalnya nanti langsung ngedrop, enggak. Ya, kadang barengan itu ya, ngapalnya kenceng, memahaminya juga kenceng. Maka Ibnul Qayyim kalau nyampaikan itu di Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, kalau anak yang seperti ini nih cocoknya dikader jadi ulama. Usia 7 tahun kok udah ya istilahnya nampak tanda-tanda kecerdasan kata beliau, maka segerakan untuk dibuatkan program agar nanti mudah sampai ke level ulama. Bagaimana? Ada satu syarat lagi yang beliau sampaikan, ya kecondongan anak tersebut memang cinta ilmu. Umumnya anak kalau dia itu pinter, ya dari sisi ngafal cepat, dari sisi memahami cepat, kemudian dapat pembiasaan yang baik dari orang tuanya dari sejak kecil, insya Allah kecenderungannya pasti ke ilmu. Ya, karena fitrahnya gitu. Orang pinter ki nek ngerasa kok segala sesuatunya lambat itu nggak terima deh. Ya, itu satu. Terus yang kedua, karena Allah nitipkan kepada dia itu kelebihan dari sisi kecerdasan tadi, maka kecerdasan ini tuh akan terus lapar. Ya, istilahnya itu lapar terus sampai kemudian dikasih asupannya. Nah, asupan kecerdasan itu apa? Ya ilmu. Gitu. Anak kalau sudah usia 7 tahun kok nampak itu tadi ngafal cepet, memahami cepet, terus dia tadi kelihatan condongnya kepada ilmu. Kenapa? Ya karena fitrahnya, kalau pembiasaannya bagus, fitrahnya anak ini, saya ini punya apa istilahnya itu hasrat atau ada kebutuhan, ngerasa lapar terhadap sesuatu pengetahuan, maka otomatis kecondongan dia akan diarahkan ke situ. Tapi kalau anak itu selain hal tersebut, contoh kecerdasannya sedang tapi sisinya yang dominan fisik, ya, maka usia 7 tahun ke atas ini kemungkinan besar nggak begitu minat sama urusan keilmuan. Tapi kalau sudah menyangkut masalah kegiatan fisik, semangat. Ya, itu fitrah sekali, sangat-sangat natural sekali gitu. Karena Allah titipkan padanya istilahnya itu potensi kekuatan besar dari sisi fisiknya. Dan kekuatan itu harus dipakai, harus dicurahkan. Kalau nggak dicurahkan ya jadi masalah ini. Maka kalau kita ngelihat tuh anak itu fisiknya bagus, kemudian dia itu senang mencurahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, ya biarin. Ya memang itu nanti jadi haknya. Anak kita pinter, kemudian kita arahkan dia kepada aktivitas-aktivitas keilmuan, kita beri beban yang lebih daripada temennya yang lain, itu bagus. Karena apa? Ya memang haknya dia harus dikasih seperti itu. Nah, cuman kan yang salah itu kita pukul rata, pokoknya anakku bagaimanapun targetnya harus begini. Nah itu akhirnya ada anak yang kemampuannya sederhana, kita paksakan dengan beban yang berat dari sisi otak ataupun dari sisi keilmuan. Tapi sebaliknya ada yang dia dominannya di keilmuan, dominannya di berpikir, kita bebani fisik yang lebih, yo langsung tepar itu ya. Inilah kita harus pahami itu. Maka Badi'un Nur tadi bisa dikatakan juga awal mula nampaknya nanti apa? Keilmuan itu. Ilmu itu mulai nampak ya pada anak tersebut. Karena nalarnya tadi sudah mulai matang, berarti sudah saatnya untuk memahami ilmu. Baik. Kemudian selanjutnya yang tadi juga sudah saya bacakan, ini semua titipan kematangan
bukan kedewasaan, nalar, kematangan nalar pada anak di usia ini itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dimaknai juga bahwa anak kita diberi usia dan dijaga oleh Allah sampai usia itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut hadiyatun min rabbihi ahdaha. Hadiah dari Rabb, ya, dari Rabbnya. Hi itu nanti kembalinya kalau yang terdekat kepada atfal. Berarti hadiah kepada anak ini apa? Berupa tadi kematangan nalar dan kecerdasan, itu hadiah dari Allah. Ya. Maka ya itu juga harus disadari sama orang tua. Rizkinya anak-anak itu beda-beda sendiri-sendiri. Jangankan kok sama anak orang lain loh, anak EDW. Ya, punya anak 3, punya anak 4, ya beda-beda. Jangan sampai kita pukul rata, apalagi dibandingkan. Kakakmu bisa kok, kamu enggak bisa. Jangan gitu. Ya. Kecuali di dalam aktivitas-aktivitas yang harusnya kita kerjakan sebagai tanggung jawab dia. Seumpamanya kita pengen didik anak kepada kemandirian, dan di situ juga ada pendidikan karakter. Ya, kita kasih tugas bersih-bersih rumah. Ya kan? Kakaknya dulu sudah melewati itu dan mungkin juga masih. Ya. Terus anak kita suruh, ayo kamu tugasmu sekarang, aku nggak bisa, aku nggak ini kok. Kemudian dia jadikan dalih nggak bisa untuk menghindar dari pekerjaan yang kita yakin bisa anak kita. Paling nyaponi, ya. Paling nyikat-nyikat WC, ngerapi-ngerapikan, itu kan semua orang bisa melakukan. Ya, asalkan apa sih? Sehat jasmaninya, kecuali kalau berkebutuhan khusus beda. Kalau sehat jasmaninya nggak ada perbedaan antara yang cerdas nggak cerdas, wong itu ya tugas yang bisa dilakukan oleh siapapun. Maka ya boleh aja kita mengatakan, oh kakakmu dulu bisa loh, masa kamu nggak bisa. Nah ini tidak masalah, karena itu kita membandingkan dengan sesuatu yang pas. Artinya sama-sama modalnya punya. Tapi kalau kita membandingkan dari sisi pencapaian, loh kakakmu dulu bisa loh, usia sekian sudah hafal Quran, kamu masa nggak bisa, ini nggak pas. Karena kita belum mendalami apakah modal kakaknya sama adiknya itu sama. Bisa jadi beda kecerdasan yang Allah titipkan. Maka dalam bait ini kita diingatkan bahwa kecerdasan ya yang dimiliki anak itu adalah hadiah dari Allah. Dan Allah itu memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah beda-bedakan kemuliaan antara satu hambanya dengan hamba yang lain dengan hikmah, ya, dengan kebijaksanaan tentunya atas ketetapan Allah tersebut. Kita saja kadang belum paham hikmahnya. Gitu ya. Jadi abak dan umahat kalau punya anak 2, 3 dan seterusnya, ya harus kita pahami potensi anak itu masing-masing. Jangan dipukul rata semua. Yang dipukul rata nanti akan kita bicarakan adalah perkara-perkara pokok yang wajib secara keilmuan yang disebut maklum minadin biddarurah, perkara darurat yang harus diketahui dalam urusan agama. Atau istilah lainnya malayasa lil muslimi jahluhu, ilmu-ilmu yang seorang muslim nggak boleh bodoh. Artinya kalau dia nggak ngerti masalah ini, dosa. Ya, nggak ngerti, nggak belajar, dosa. Maklum minadin biddarurah. Hal ini berlaku kepada setiap ya hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada dia kesempurnaan fisik. Kecuali yang berkebutuhan khusus. Itu ada toleransi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau di bab fikih itu kan ada 3 ya. Ya, disebut haddut taklif, batasan orang itu mukallaf, dibebankan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebankan larangan. Itu ada 3. Yang pertama adalah muslim. Ya, karena orang yang tidak memilih jalan Islam, dia tidak mukallaf, tidak terkena beban syariat di dunia.
tapi di akhiratnya ditanya. Ya, jadi orang-orang kafir itu di akhirat ya ditanya, kamu kok nggak sholat dulu? Padahal ketika dia kafir, kalau sholat ya nggak sah. Karena Islam itu jadi syarat wajibnya sholat dan syarat sahnya sholat. Kapan sholat itu wajib? Kalau orang itu muslim. Berarti kalau kafir nggak wajib, di dunia nggak wajib, tapi di akhirat ditanya sama Allah dan disiksa gara-gara itu. Dalilnya firman Allah surat Al-Muddatsir ya. Qalu ma salakakum fi saqar. Qala ma salakakum fi saqar. Qalu enggak sebelumnya apa? Qala ya. Qala ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Nah itu di situ kan, kamu kok bisa masuk sakor, kenapa? Ditanya. Yang nanya malaikat ya. Kemudian dijawab sama orang-orang kafir ini, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tuh enggak pernah sholat. Lah iya wong kafir. Walam nakun nut'imul miskin. Kami enggak pernah beri makan haknya orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami berkumpul bareng-bareng orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berpaling dari dakwahnya para nabi dan rasul. Wa kunna nukadzibu biyaumid. Nah ini dalilnya kalau mereka orang kafir. Kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Yang mendustakan hari kebangkitan itu orang kafir. Jadi orang kafir itu ditanya nanti di akhirat, dihisab, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak puasa, kenapa kamu nggak, meskipun di dunianya nggak wajib. Kemudian yang kedua, hadut taklif itu akil, berakal. Jadi nanti mohon maaf, batasan kapan seseorang mukallaf ya itu berkebutuhan khusus itu bisa jadi tetap mukallaf. Contoh orang yang buta, sebetulnya kan berkebutuhan khusus itu. Ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaannya. Mukallaf enggak? Selama dia masih bisa berakal, berpikir, mukallaf. Orang anak yang bisu ya, tuli biasanya otomatis bisu. Apakah dia mukallaf? Selama masih ada cara komunikasi yang bisa untuk diajarkan dan kita bisa menyampaikan kepadanya pokok-pokok urusan agama, dia tetap mukallaf di dalam hal-hal yang pokok yang bisa difahami dengan bahasa isyarat. Tapi kalau buta dan tuli, udah rufi al-qalam. Nah gimana? Buta tuh, tuli, bagaimana kita mau mengkomunikasikan? Nggak bisa. Ya. Kemudian keterbelakangan mental ataupun akal itu juga menggugurkan kewajiban. Ya. Meskipun statusnya tidak disebut majnun, bukan gila, ya, tetapi kan akalnya nggak sempurna. Nah ini rufi al-qalam, tidak terkena hadut taklif. Nah, nanti otomatis orang gila itu juga gugur kewajiban syariatnya. Dan yang terakhir adalah balik. Kapan anak itu mukallaf? Ketika dia sudah balik. Sebelum balik berarti bukan mukallaf, tapi belajar untuk nanti jadi mukallaf. Sehingga ketika dia sudah masuk usia balik, dia sudah ngerti kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Itulah fasenya ya. Nah, jadi kembali kepada masalah apa namanya tadi, kita bicara masalah tidak membandingkan anak-anak ya, di dalam perkara-perkara yang memang fitrahnya itu berbeda-beda sebagaimana Allah titipkan. Tapi di dalam masalah yang semua orang bisa kerjakan, kita boleh bandingkan dari sisi itu, boleh ya. Kamu punya tangan, kamu punya kaki sehat, kamu punya kekuatan, mosok suruh nyapu sama orang tua ngomong nggak bisa, itu berarti tidak ada alasan kan? Ya, kita kemudian fulan itu coba lihat rajin,
Boleh nggak kita bandingkan? Boleh. Karena perbandingannya itu di dalam sesuatu yang sama, meskipun dari sisi psikis anak itu nggak suka dibanding-banding ke, akhirnya muncul lagu ojo dibanding ke, sing nyanyi anak kecil. Iya. Dalam masalah yang semuanya ini ya harusnya bisa untuk tasjih. Tapi tadi jangan, lo kamu kok masih juz 1 nak? Mas Fulan tuh lo sudah juz 3. Nah ini jangan sampai itu, ya kan? Karena komponennya berbeda. Kecuali Mas kamu kok nggak ngaji itu, lihat loh Mas itu ngaji, nah itu boleh. Karena perbandingannya bukan dari sisi hasil, tapi sesuatu yang dikerjakan. Apa alasanmu kok tidak ngaji padahal Mas itu ngaji? Saya nggak punya alasan, Bi. Kalau kamu punya alasan, kamu punya udzur, kamu boleh nggak ngaji. Tapi kalau kamu nggak punya alasan, padahal ada temenmu yang bisa menahan diri untuk tidak main, untuk tidak istilahnya itu apa ya, memuaskan hasrat ininya, apa, ego pribadi anak ini ya, pengen main, pengen apa, pengen males-malesan, ya, dia bisa ngelawan itu. Maka harusnya kamu bisa, nak, karena kamu sama seperti dia. Itu. Bahkan kita ngasih tasjiknya bukan dengan membandingkan, bahkan kalau kamu mau serius loh, kamu bisa lebih hebat. Wow. Itu kan di sisi lain kita tadi ada perbandingan, tapi habis itu kita ngasih sisi positif yang dimiliki anak kita. Ketika kita ngomong, kalau kamu serius loh, nah kamu tuh bisa. Nah itu loh. Nah itu, nggak masalah yang seperti itu. Tapi kalau dari sisi-sisi yang modalnya berbeda, jangan sampai pernah kita bandingkan. Baik. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan bait selanjutnya. Tadi baru 3 bait ya. Hadiyatun min rabbihi ahdaha araf bihal asya bimuqtadaha. Dengan hadiah ini, nah maka ini nanti kata nur ini lebih dekat kepada nalar dan keilmuan yang tadi saya sampaikan. Ya, nalar dan keilmuan ini dengannya anak bisa mengetahui segala sesuatu. Araf bihal asya bimuqtadaha, termasuk detail-detail daripada hal baru yang dia ketahui. Contoh, dia belajar sholat. Sholat itu secara globalnya apa sih? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tata cara khusus dan syarat ketentuan khusus. Ya, secara garis besarnya. Ini sebetulnya nanti ya masuk sholat, masuk puasa, masuk. Tapi dia nalar anak kan intinya, oh kalau dengan tata cara khusus seperti nanti mulai salam sampai mulai takbiratul ihram sampai salam, berarti ini sholat. Globalnya kan itu. Detailnya sholat itu apa? Ada rukunnya, nanti mulai anak belajar niat, belajar takbiratul ihram, ya, baca Fatihah dan seterusnya sampai akhir. Itu arti dari muqtad. Turunan dari sholat itu apa? Oh, sholat itu berarti belajar takbiratul ihram, belajar baca iftitah, itu muqtadhoha, muqtadhos sholat. Termasuk pembatal-pembatalnya. Ya. Anak kita insya Allah umur 8 tahun sudah ngerti kalau kentut itu. Jadi kalau gurunya ngajarkan kentut batalkan sholat, insya Allah langsung paham. Nalar yang tadi kita kasih. Tapi anak sebelum itu tirukan, kentut itu batalin sholat, ya iya. Habis itu dia sholat kentut, ya nggak batal, lanjut aja sholatnya gitu. Nah, itu berarti kan belum nalar, masih niru, masih menirukan, ya. Masya Allah. Baik, kita tambah lagi baitnya. Fadaka awal wakti fahmi tifli. Itulah waktu awal anak itu memiliki pemahaman. Asyraq biha alaihi nurul aqli. Ini kayak diulang tadi ya. Ya, sudah saya jabarkan, diulang lagi di sini.
usia tersebut, tamyiz ini adalah awal anak memiliki pemahaman, maka muncullah, terbitlah ya daripada akal anak itu nampak di usia tamyiz ya. Kemudian fayulzimu hudar salil Quran, sejak anak mulai fase tamyiz maka mulai ada ilzam, kewajiban nak Al-Quran. Nggak boleh sudah masuk usia terlewat dari belajar Quran. Istilahnya satu hari terlewat itu ya bukan kemudian nanti kalau pas habis itu anak sampai anak kemudian dia tidak belajar Quran sama sekali ya, karena itu sudah masuk kewajiban orang tua anaknya belajar Quran. Kalau orang tua anaknya sudah masuk usia tamyiz kok atau enggak memerintahkan atau tidak memfasilitasi anak itu bisa belajar Quran, orang tuanya dosa ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Abdullah bin Abbas menjabarkan qu anfusakum, cara jaga dari siksa api nerakanya itu gimana? Alimuhum adibuhum wa alimuhumul Quran. Ajarkanlah adab dan ajarkanlah kepada mereka Al-Quran. Kisahnya Umar sama satu anak ya, yang bapaknya itu ngelapor, ngadu ke Umar kalau anaknya itu apa? Menghardik atau anaknya itu membangkang ya, berani kepada orang tuanya. Maka Umar kemudian sebelum menegur dan menasihati anaknya, dipanggil, ditanya dulu, loh, apa yang telah dikerjakan orang tuamu kepadamu? Nah, kemudian disampaikan, saya ini ya jadi budak. Kenapa? Karena ibu saya budak, padahal orang tua saya, bapak saya merdeka. Jadi kalau status dalam syariat itu, laki-laki merdeka menikahi budak itu menjadikan anaknya budak statusnya. Nah, jadi intinya bapaknya tidak memilihkan ibu terbaik baginya. Kemudian yang kedua itu loh, saya lahir dikasih nama Ju'al. Ya, Ju'al itu apa? Ada yang mengatakan Ju'al itu kutu busuk, tahu hewan kutu busuk yang bau, yang apa? Biasanya nempel di kotoran-kotoran itu. Apa ya namanya ya? Kutu busuk, hewan kecil gini. Nanti saya kaca kutu busuk itu kayak hewan. Nah, itu namanya Ju'al. Lah, anaknya dikasih nama kayak gitu kan jelek sekali. Malulah dia, mosok anak namanya Ju'al. Terus yang ketiga, saya nggak pernah diajari Quran. Nah, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu manggil orang tuanya lagi. Kemudian dia mengatakan, kamu ya menghardik anakmu dulu sehingga dia membalas menghardik. Ya, aqaqta alaihi fa'aqqa alaik. Kamu menghardik anakmu dulu, tidak memberikan hak-haknya, sehingga dia juga melakukan hal yang sama. Oh, ternyata ada sebab runutnya kenapa anak itu sampai ya tidak berbakti kepada orang tuanya. Alhasil di situ kita ambil kesimpulan bahwa mengajarkan Quran itu adalah perkara yang wajib bagi orang tua. Batasan wajib mengajarkan Quran itu apa? Satu, mengajarkan baca Al-Quran ya. Atau kalau memang ada kendala yang tidak memungkinkan, setidaknya mengenalkan Al-Quran kepada anak, batasan perkara-perkara yang pokok seperti surat Al-Fatihah. Kemudian surat-surat di dalam Al-Quran yang dengannya cukup untuk dia jadikan dalam bacaan sholat dan untuk wirid ya. Seumpama ya, orang tua itu nggak ngerti apa-apa dari Quran kecuali surat-surat atau ayat-ayat yang biasa dibaca wiridan, Al-Fatihah, awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian akhir Al-Baqarah, sama kulhu dan apa namanya muawwidzatain.
Hanya tahu itu saja. Kemudian dia mengajarkan kepada anaknya itu Al-Quran. Apakah sudah gugur kewajiban? Sudah gugur. Sudah gugur kewajiban. Kalau bisa lebih dari itu berarti itu tambahan bonus. Paham ya? Jadi mengajarkan Quran itu standarnya bukan hafid 30 juz loh Pak. Ngoten sing dosa kathah banget. Standarnya bukan hafid 30 juz. Ngajarkan Quran itu standar minimalnya tadi. Nah ini. Maka disampaikan di sini arahannya, kalau anak sudah tamyiz, apa yang wajib bagi orang tuanya adalah memerintahkannya untuk melazimi pelajaran fa'in ilmu dimudani. Karena belajar Quran itu adalah ilmu yang besar kedudukannya. Ya. Habis ini materi kita akan berbicara menjauhkan anak dari segala hal yang mencederai adabnya. Ya, yaitu di baitnya wa in darab aidan wa syughlu aidan syaghilun qalbas an kulli ma yujibuna. Ya. Itu nanti kita bahas dari termasuk nanti kalau anak langgar bagaimana cara kita membenarkannya. Ada juga di sini dibahas dan di sini ada kalau orang tua mukul ya, maka anak tidak boleh nangis. Dipukul nggak boleh nangis. Tapi di situ pendidikan karakter untuk tidak cengeng dan jangan seperti anak perempuan. Berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama bahwa cara didik anak perempuan bukan dengan dipukul, ya kan? Terus yang kedua bahwa seandainya pun boleh memukul anak perempuan, kalau dia nangis boleh. Berbeda dengan anak laki-laki gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas penjabarannya karena turunannya banyak di kesempatan yang akan datang. Ya, ada 6 bait ya yang kita bahas, usia tamyiz dan kewajiban kita ketika anak sudah masuk di usia tersebut. Monggo, ada pertanyaan mungkin ada 5 menit, 10 menit, monggo. Kami persilahkan dari Aba atau Umahan. Ya. Yeah. Bunyi nggak nih? Biar yang belakang cek ya. Ini aja lah. Dekat. Waalaikumsalam. Soal kemampuan anak, singkat saja kan, apakah itu bisa di-upgrade? Kecerdasan bisa di-upgrade, diasah. Ya, maka Rasulullah SAW menyampaikan ilmu itu kan dengan belajar. Ya. Jadi gini, ngupgrade yang dimaksud itu gini. Ibaratkan kemampuan maksimal anak ini nanti melaju. Saya ibaratkan kayak mobil ya. Itu adalah kecepatan 150 km per jam. Ya. Karena jarang dipakai, males-malesan lari gitu ya, dan jarang dipakai, sehingga akselerasinya ini jadi lamban. Padahal kalau diasah, dibiasakan, ya istilahnya sering ngebut, nah itu nanti akselerasinya cepat. Digas dikit aja terus langsung cepet sekali, tiba-tiba bisa sampai ke 150. Nah, upgrade yang saya maksud itu adalah mengupgrade akselerasi tadi. Tapi di batasan maksimal itu nggak bisa diupgrade. Itu mau hubah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat mobil-mobil itu ada yang memang speedometernya itu mungkin sampai 150 km aja.
Ada speedometernya yang sampai 200 lah. Kalau yang mobil-mobil balap 350, ada yang mungkin sampai 400 maksimalnya. Nah, kemampuan maksimal itu dari kecerdasan anak-anak itu adalah mauhubah dari Allah. Ya, mauhubah itu talenta ataupun sesuatu yang Allah kasihkan. Dan itu rezeki. Wa huwallazi faddala ba'dukum 'ala ba'din fi rizq. Dan itu dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan satu sama lain di antara kalian dalam bab rizki. Di antara bab rizki ini ya kecerdasan. Gitu. Nah, tapi bukan berarti gini. Malesan untuk tidak mencoba mengupgrade kemampuan akselerasi itu salah. Karena kita ngira anak kita 80 km per aslinya bisa 150. Nah, maka nggak boleh juga kita yang seakan-akan lebih tahu daripada Allah kemudian wes memang kemampuannya sakmono wis diapa-apake meneh ra iso. Nah, itu juga enggak. Tetap ditelateni. Ya namanya ikhtiar. Kita nggak ngerti kapan Allah bukakan kepada anak kita ilmu. Tapi tadi ya, secara takdir Allah, Allah sudah memutuskan, menetapkan bahwa oh ini ciptakan spesifikasinya ini 350 km per jam. Yang ini 200 km per jam, yang ini 150. Nah, apakah nanti realitanya yang diciptakan 350 itu mesti ya keilmuannya itu lebih tinggi dari yang diciptakan sama Allah 150? Belum tentu. Karena tergantung dipakai enggak. Dia dikasih kecerdasan yang luar biasa tapi enggak dipakai, ya sama aja. Spesifikasinya bisa 350 km per jam, tapi setiap hari ya jalan 70 maksimal. Bahkan saking nyantainya, saking malesnya tepatnya, seringnya jalan ya 30, 40. Itu ibaratnya orang beli Lamborghini yang harga miliaran itu, kan mobil balap itu. Tapi jalannya mau 20 km per jam, 30 km per jam, kan nggak cocok toh. Balap kok. Ya, ditumpanginya hanya 2 orang lagi. Kalau mau 20 km per jam mending beli sport kelinci. Bisa buat banyak orang. Nah gitu ya. Sampai kepada hasil keilmuan, belum tentu yang modalnya 350 itu bisa lebih tinggi hasilnya dibanding yang modalnya lebih kecil. Begitu masalah upgrade. Tapi upgrade akselerasi dan titik pencapaian maksimal itu bisa ya. Karena ibaratkan gini, kemampuan kecepatannya ini nanti ngibaratkannya bukan dengan mobil lagi, kemampuan download. Nah ini nanti pakai apa, mudahnya pakai download. Kecepatan downloadnya 10 Mbps gitu, 10 megabyte per second ya. Dia menyadari keterbatasan itu sehingga setiap hari dia download terus. Setiap hari download, ya kan? Rajin download. Filenya banyak apa enggak? Banyak. Setiap hari download. Nah nanti biasanya kecerdasan itu terkait kecepatan dan tampungan. Berarti bukan hanya kecepatan Mbps tapi juga harddisknya berapa, ya kan? Storage-nya ya, storage-nya berapa? Ya. Ada yang kecepatannya cepat tapi storage-nya kecil. Sehingga kalau sudah penuh itu butuh ngapus dulu, bongkar muatan. Ya, ada yang storage-nya besar tapi kemampuannya lambat. Ya, butuh proses. Nah, yang lambat tadi storage-nya besar. Setiap hari download. Lama-lama banyak enggak? Banyak. Ada yang kecepatan download-nya 100 Mbps. Nah, karena 100 Mbps kemaki. Internet punya saya 100 Mbps. Jadi kamu download 10 hari, saya cuma sehari cukup. Kemaki kan? Nah akhirnya leha-leha dia yang sana download terus, dia nyantai. Alah paling baru segitu, tak kejar 2 hari juga nyampe. Alah paling lena sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun
temennya itu sudah setiap hari download, dia nggak download. Keteteran nggak juga ngejarnya. Ya, apalagi kalau ternyata storage-nya dia juga nggak banyak. Ya, mentok itu ibaratnya begitu. Ya, kita bicara masalah tadi apa namanya? Upgrade tadi. Ya, kalau batasan kecepatan dan storage-nya itu sudah tidak bisa di-upgrade. Batasan ininya ya, batasan storage-nya dan kecepatannya tadi bisa di-upgrade di batasan maksimal. Maksimal kan gini, sampai download pun kecepatan maksimal 10 Mbps, tapi realitanya kadang 4, 5 menyesuaikan kondisi. Nah, itu bisa diasah sampai nanti dikondisikan kecepatannya bisa di maksimum. Nah, tapi tampungan tadi juga berpengaruh, kemudian actionnya. Kalau anak nggak pernah action sama aja. Wallahu ta'ala alam. Oke. Monggo. Bisa klarifikasinya, izin bertanya berkaitan dengan apakah standar untuk masuknya ke dalam suatu kemampuan yang tadi menjadi spesifikasi apa keilmuan atau lagi fisik itu standar hafid 30 juz itu menjadi salah satu ibaratnya standar untuk masuk ke siang. Karena mungkin kan berjalan ada mungkin anak-anak yang untuk apa memang berat tapi sementara atau yang lain dia memang standar itu nanti tapi tetap Oke, ya. Sebetulnya dulu para ulama itu tidak juga punya standarisasi hafalan Quran ini sebagai patokan. Tetapi mereka punya adat, kebiasaan, tradisi mengedepankan mengedepankan Al-Quran sebelum yang lain dengan menjadikan 30 juz sebagai standar itu sesuatu yang berbeda. Karena tadi juga nanti batasan belajar Al-Quran itu yang wajib mana, yang sunnah mana itu tadi kan makanya saya jabarkan. Kalau nggak gitu nanti kita terjebak kepada standarisasi yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah standarisasi dasar itu adalah hal yang pokok dan wajib dulu. Maka tadi yang bagi mereka apa? Ajarkan dulu. Kita telat sampai mereka keburu balik, kita dosa. Nah, masalah hafid 30 juz, menghafal Quran 30 juz itu hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang lain yang sudah bisa menghafal 30 juz, maka kewajiban ini gugur ya dari seluruh kaum muslimin. Sehingga berpindah posisinya dari fardu kifayah menjadi sunnah muakkadah untuk person per person. Ketika sudah banyak kok hafid, berarti apa hukum menghafal Quran bagi saya? Menghafal Quran bagi saya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekan. Atau mungkin hanya sunnah saja, saya butuh. Nah, sudah memahami itu hukumnya sunnah, maka jangan sampai yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Kecuali nanti sunnah-sunnahnya numpuk, isinya sunnah semua. Saya contohkan gini, orang tua banyak ngejarkan anak bagaimana cepet-cepet hafal 30 juz dan itu syarat untuk naik ke satu jenjang pendidikan atau satu level keilmuan, padahal dia masih belum mengetahui sama sekali di dalam ilmu yang lebih wajib. Contohnya ilmu tentang penjabaran rukun iman, penjabaran rukun Islam. Itu lebih wajib daripada hafid 30 juz. Fikih salat, fikih thaharah lebih wajib daripada hafid 30 juz. Orang tua nggak paham masalah ini, bahkan banyak guru nggak ngerti. Jadi patokan kesuksesannya itu di situ. Salah. Ya. Kalau anak itu sudah kena wajib, kemudian dia masih berproses, ya biarin saja. Ya, maka
kapan dia khatam 30 juz, ya itu jangan sampai dijadikan patokan secara khusus. Yang penting dia tetap berproses. Nah, selama kamu masih punya cita-cita, kamu masih punya himmah, semangat untuk menghafal Quran, jangan pernah kamu hentikan seumur hidupmu. Meskipun nanti kamu khatam usia 40 tahun, meskipun kamu khatam usia 50 tahun. Karena hitungannya kan bukan kamu khatamnya kapan, tapi hitungannya adalah kamu masih ngaji apa enggak ngaji. Lah kalau kita kejarkan kepada anak-anak itu target, ya kamu harus khatam usia sekian, habis itu ternyata ninggal ngajinya, ya. Dan ini penting, kasus-kasus yang tidak sedikit terjadi. Ada pemaksaan yang menjadikan traumatik anak sehingga benci. Nanti ada di dalam Bugyatul Ikhwan, nanti di bab pertengahan menuju akhir ada, ya tidak boleh dipaksakan. Anak itu tetap dikasih haknya, hak kewajiban tekankan, hak lain juga dikasih, jangan sampai seluruh semua dolim, wong fasik. Dan itu ada di sini. Nanti efeknya kalau dipaksakan apa? Anak jadi membenci sesuatu yang dipaksakan kepadanya itu. Masalah sama kita itu, kita bukan maksa anak untuk ngaji, kita maksa anak untuk hafid. Padahal kemampuan tadi saya katakan, kalau maksa ngaji bener, maksa ngaji itu bener, tapi maksa hafid itu kurang tepat. Oke? Nah, harusnya berarti kan ya fikihnya dulu malah dikedepankan, ya. Akidahnya dulu, materi-materi pokok akidah ini dikedepankan. Maksudnya ya bukan berarti hentikan dulu nak hafalanmu, kamu belum belajar fikih, bukan. Belajar apa, bareng, berjalan bareng. Ya anak tetap ngafal Quran, ya anak belajar fikih. Itu tidak menghalangi kok itu untuk nanti anak itu masuk ke fase selanjutnya. Begitu nggih? Barakallahu. Sahabat itu enggak semuanya hafid, ya. Tapi apakah ketika mereka belum hafal Quran semua terus menghalangi mereka untuk hafal hadis? Ya enggak. Mereka juga hafal hadis, ya. Bahkan beberapa sahabat ada yang menghafal Quran itu dengan cukup berat, prosesnya cukup lama, ya. Tapi dia juga seorang alim. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Baqarah itu setelah sukses itu Al-Baqarah selesai, saking senangnya syukuran dia nyembelih sapi. Karena Al-Baqarah artinya sapi betina. Seneng kan selesai Al-Baqarah nyembelih. Tapi apa? Alim. Ya, Amirul Mukminin berfatwa. Itu dihubungkan dengan kuatnya hafalan. Yang tepat kealiman itu justru lebih dekat kepada pemahaman. Imam Malik bin Anas meriwayatkan hadis bukan dari hafalannya, tapi dari buku. Dan itu boleh dalam hadis. Tidak setiap riwayat dan hadis itu enggak semuanya harus dengan hafalan dada. Maka dhabtu ar-ruwat itu tamamud dhabt itu ada dhabtus sudur dan dhabtus sutur. Seorang perawi hadis, dia hafalannya buruk tapi catatannya rapi, hadisnya diterima, dia sikoh, ya kan? Meskipun hafalannya buruk, dia meriwayatkan dari tulisannya hadis sahih. Kalau meriwayatkan dari hafalannya bisa hasan, bisa dhaif, karena hafalannya lemah. Gitu. Itu Imam Malik meriwayatkan hadis dari tulisannya. Maka salah kalau kita ulama itu hanya dari sisi apa? Hafalan. Saya angkat lagi yang lain. Ada pengarang Kitabul Furuq namanya Ibnu Mulakin.
Al-Hambali. Ya. Beliau punya kitab karangan namanya Al-Furu'. Al-Furu' ini dihafal sama muridnya. Muridnya nih hafalannya luar biasa. Kitabul Furu', ora trimo Quran, dihafal berjilid-jilid. Isinya masalah-masalah fikih. Dihafal. Subhanallah. Tapi kalau ditanya pemahaman dari kitab itu nggak bisa sekali. Ya, cuman kayak apa? Bio itu. Hafal sesuatu tapi tidak paham. Nah, akhirnya dimanfaatkan sama gurunya ini kalau mau ngajar kitab furu' kemana-mana nggak bawa kitabnya, bawa orangnya. Bacakan saya bab ini, dibacakan, keluar. Gara-gara itu masyarakat melakopi murid tadi itu apa? Himarul furu', keledainya kitab furu'. Karena kemana-mana seakan-akan dia bawa kitab furu' hanya sebagai jadi keledai gitu loh. Itu. Artinya mohon maaf ya, masalah hafalan itu tidak jadi patokan ya. Tapi apakah hafalan ini bermanfaat dalam keilmuan? Bermanfaat sekali. Jadi juga jangan sampai anak yang hafalannya dominan tapi pemahamannya agak lambat terus kita istilahnya tidak berikan apresiasi ya. Karena Imam Syafi'i punya sekian banyak murid. Di antara muridnya itu ada yang lambat sekali memahami masalah itu lambat. Diulang berkali-kali itu nggak paham-paham. Akhirnya mutong ini mutong itu apa? Ngambek, mutong itu ngambek. Ngerasa aduh saya kok kayaknya tiba-tiba pergi dari majelisnya Imam Syafi'i. Akhirnya dikejar sama Imam Syafi'i muridnya ini. Ya, dinasihati. Kalaulah harus aku suapkan kepadamu ilmu itu sesuap demi sesuap, maka sungguh akan aku kerjakan. Itu nandakan kesabaran dari Imam Syafi'i. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Setelah dia ngajar murid-muridnya secara umum, udah rampung ya pengajaran umum, muridnya mayoritas paham, satu murid ini belum begitu paham, dia panggil secara khusus, ditambahkan kepadanya jam untuk diulang-ulang lagi masalah itu dengan telaten, seakan-akan nyuapi anak. Apakah usaha Imam Syafi'i itu gagal atau sia-sia? Tidak. Murid ini yang kemudian kita kenal sekarang dengan Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, itu adalah murid Imam Syafi'i yang dianggap sanad keilmuannya paling tinggi dan paling muktamad di dalam meriwayatkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Karena hafalannya bagus, tapi pemahamannya kurang. Jadi kalau ada nas itu istilahnya perkataan Imam Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i begini. Terus orang pengen ngecek apa benar itu perkataan Imam Syafi'i, larinya kepada riwayatnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Tapi yang paling mewarisi fikihnya Imam Syafi'i adalah muridnya yang namanya kitab ringkasan fikih Imam Syafi'i yang dia beri nama Mukhtasar Al-Muzani. Dari situlah kemudian fikih Imam Syafi'i itu diriwayatkan secara nakal, yaitu nas Imam Syafi'i, dan secara faham, yaitu pemahaman yang dibawa oleh Imam. Ini ada kebaikan, okay. Pokoknya sampai kita itu istilahnya itu menafikan rahmat dan kemuliaan yang Allah berikan kepada anak-anak kita, bagi kita. Ya, apapun potensi mereka tetap harus kita apresiasi. Hatta loh anak yang nggak begitu punya bakat di dalam ilmu, jangan kita anggap anakku ora kaya liyane, terus kita ngerasa kecil hati, suudzon kepada takdirnya Allah, bahaya. Harus kita syukuri dan kita support kepada apa yang jadi potensinya. Tapi bagaimana fisikmu itu bermanfaat bagi umat, nak. Jangan sampai fisikmu yang lebih-lebih itu kamu sia-siakan. Kamu punya potensi berkhidmah kepada umat dari sisi fisik.
Anak kita nggak pinter dalam keilmuan, fisiknya ya sedang, tapi punya keterampilan. Kita support dari sisi keterampilan yang kamu miliki ini bisa mengantarkan kamu ke surga. Nah. Oh iya begitu, biar anak kita juga apa? Bangga. Abah dan Umahat paham ya? Ya. Dari Umahat belum ada yang nanya ini, monggo. Padahal biasanya yang banyak nanya Umahat, ha? Oh, ada yang lewat WA, monggo, bacakan. Ini nih saya dibacakan. Ya, kami bacakan. Jika anak usia lebih dari 7 tahun, laki-laki, jika masih suka nangisan, jika ada sedikit masalah yang bisa dibilang hal yang sepele, bagaimana solusinya, Pak? Kemudian, apakah jika usia lebih dari 7 tahun, jika kita mendapati ada sesuatu yang tidak baik dan sudah diingatkan, akan tetapi anak masih tetap sama saja, maka bagaimana orang tua harus bersikap? Anak nangis itu ada banyak faktor. Ada nangis karena sakit, ini fitrah. Jadi anak kecil sakit kok nangis, fitrah. Ada nangis karena caper, ya. Nangisnya itu karena caper, dia pengen diperhatikan. Ya. Ada nangis karena memang cengeng, ya. Caper ya enggak, tapi ya memang dikit-dikit gampang nangis. Nah itu butuh kita bedakan dulu. Kasus anak tadi itu masuk kemana, gitu ya. Kalau mohon maaf terluka, berdarah banyak sampai kok nangis, ya wajar gitu, kayak gitu. Apalagi anak-anak. Tapi kalau sakit yang sepele nangis, yang harusnya dia bisa tahan, nah itu karakter seperti ini akan lebih dekat ke cengeng. Nah berarti harus butuh ada pembiasaan. Yang ketiga adalah caper. Nah bagaimana menyikapinya beda-beda. Kalau arahnya ke cengeng butuh ketegasan. Butuh ketegasan. Anak ditegesin, nggak nangis, jangan nangis, dan seterusnya. Nggak, itu nggak apa-apa. Dia butuh ditegesi, butuh dibiasakan untuk tidak cengeng. Ya. Kalau larinya kepada caper, nah maka kita lihat cari perhatiannya dia itu berlebihan atau tidak. Kalau dia tidak berlebihan, maka seyogianya juga orang tua harus memberikan haknya berupa perhatian yang ditambahkan. Tapi kalau sudah berlebihan, anak ini kok padahal ya perhatian orang tua ya udah maksimal, kok dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, berarti kepada cengeng. Penyikap. Yang kedua apa tadi? Apabila anak kita mendapat pada anak ada sesuatu yang tidak baik, kemudian sudah diingatkan, akan tetapi anak masih tetap sama saja, maka sikap orang tua. Ya proses, ya kan. Jadi kita didik anak tuh jangan sampai ada mental sekali dinasehati anak harus langsung beres. Ya enggak, ya proses. Meskipun kita kalau ngomong sama anak, Kak, kalau dinasehati itu yang mau didengerin, ya itu nggak ada masalah, ya. Tapi jangan sampai mental kita kemudian pengennya instan. Itu harus anak jadi. Karena didik itu adalah proses setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Nah, ketika dia anak itu belum berubah, sudah dinasihati ada satu kesalahan, dinasihati belum berubah, ya kita nasihati lagi. Besok kau ngulang lagi, ya dinasihati lagi. Sampai kapan, Tat? Sampai mati. Lah iya toh, orang tua itu ya sudah tua, anaknya ya sudah tua. Kemudian kok anak melakukan kesalahan, apa kemudian orang tua sudah nggak boleh nasihati anaknya? Bukan hanya nggak boleh, wajib tetap. Amar ma'ruf nahi mungkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, itu kan dimulai kepada yang dekat, kepada yang dekat. Semakin dekat semakin kita wajib. Apalagi yang di bawah wilayahnya kita. Ya, di bawah tanggung jawabnya kita. Itu. Terus kemudian selain nasihat, perlu juga dicarikan cara treatment, ya istilahnya tuh apa namanya, ya konseling
dan treatment pengobatan terhadap masalah anak ini dengan beberapa alternatif. Coba ini belum sukses, cari lagi cara yang lain, cari lagi cara yang lain. Itu bagian dari ikhtiar kita. Sampai kalau kita kok sudah kehabisan cara, ya sudah, tinggal doa saja yang kita punya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu kita ketahui ya, nilai-nilai pendidikan yang kita tanamkan kepada anak-anak bisa jadi manennya itu 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya. Jangan keburu-buru cari hasil. Saya itu ingat betul ya, zaman saya masih kecil itu loh. Kalau dinasihati orang tua tuh ya dongkol. Iya. Terus kita ya bandel. Sesuatu yang sudah dinasihatkan sama orang tua ya masih kita jalani. Gitu. Tapi kemudian kan setelah dewasa, kemudian kita Allah mudahkan diberikan kesadaran. Habis itu kok nginget masa-masa itu kan ya geli juga tuh. Aku ya tahu ngono dhisik kok. Berarti mohon maaf, panennya orang tua saya, didik saya kecil, ya istilahnya bawel, keras, tegas, dan segala sikap mereka didik saya di waktu saya masih SD itu panennya kapan? Kan setelah saya dewasa. Ya begitu juga. Kalau antum diberi panen lebih cepat ya bersyukur. Iya kan? Kalau panennya belum ya sabar. Gitu ya. Ah, Masya Allah. Ada lagi, Ustaz? Apa yang menyebabkan keterlambatan pada anak dalam hal dewasa? Keterlambatan dalam hal kedewasaan. Yang pertama masalah faktor fitrah itu juga bisa ya. Artinya anak berkebutuhan khusus, dewasanya lambat, itu mungkin ya. Seperti mohon maaf yang diberi IQ-nya idiot. Idiot itu di bawah 80 ya, berapa? 50. Di bawah 50. Di bawah 50. Iya, 50 maksimal 50. Maksimal 50. Kalau atasnya itu Ya, tapi kan nggak normal. Namanya apa ya? Autis ya. Di bawah 90 atau di bawah berapa gitu ya? 80 ya. di bawah Normal berapa? Batasan minimal. idiot itu 50. Bukan, minimal normal itu berapa? Normal. Kalau di bawah itu udah nggak 80 kan? Berarti kalau 60 ke 80 namanya apa, Pak? Iya, apa namanya? Kan ada idiot, ada autis, terus apa lagi gitu. Bodoh ya. Valid. Ya itu berpengaruh, ada. Pengaruh itu ada. Jadi anak yang ya mohon maaf tadi ya, di bawah standar IQ minimal itu mungkin sekali kedewasaannya telat. Terus yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor pembiasaan dan lingkungan. Faktor pembiasaan dan lingkungan. Apa yang lingkungan yang ada di sekitarnya dan pembiasaan yang didapatkan oleh anak dari lingkungan itu. Ya, itu menjadi faktor juga yang menghambat kedewasaan anak. Kemudian hambatan kedewasaan anak yang lain. Kedewasaan ini dalam arti tamyiz tadi itu atau kedewasaan bersikap dan berpikir? Tamyiz. Bersikap dan berpikir. Kalau larinya ke bersikap dan berpikir, asupan ilmu. Asupan ilmu dan apa namanya ini pengetahuan, ya, wawasan. Semakin banyak wawasan, semakin banyak ilmu, itu adalah mempengaruhi. Kemudian yang terakhir, ini lingkungan ini kan sebetulnya masuk juga nanti faktor sosial pergaulan. Jadi dari lingkungan tadi turunannya adalah sosial pergaulan. Anak ini semakin luas pergaulannya, semakin bisa dewasa dibanding yang anak pergaulannya sedikit. Ya, itu jadi faktor-faktor. Maka mohon maaf, ada sisi minus dari proses pendidikan homeschooling itu adalah apa? Kalau dia di rumah nggak memiliki teman, ya itu sosialnya nanti kurang. Ya. Maka ya kalau bisa meskipun anak homeschooling tapi sore
siang sore itu ya biarin aja dia main sama teman-temannya untuk belajar bersosial ya. Nah itu faktor-faktor yang saya lihat sangat berpengaruh ya untuk membentuk karakter kedewasaan anak ya. Yang terakhir ada lagi satu faktor yaitu masalah tempaan kondisional. Kondisional itu yang saya maksud adalah anak melewati fase-fase yang berbeda satu sama lain. Anak di daerah yang dengan ujian yang lebih berat itu lebih cepat dewasa dibanding anak yang ujiannya ringan. Contoh saya gambarkan, anak-anak di Yaman usia 12 tahun itu udah jualan. Sudah membawa gerobak dari rumahnya isinya timun ya. Kalau jenengan tahu di sana orang jual timun ecer itu untuk langsung dimakan karena sana timunnya itu seger dan agak manis ya. Makannya tahu pakai apa? Cuman dikasih kayak disemproti bubuk garam bubuk. Ya, cuman gitu dok, disemproti garam bubuk nanti dimakan. Nah itu dijual satu timun 20 real, 10 real tergantung ukurannya itu. Anak dari rumah datang itu 11 tahun, 12 tahun sudah jualan seperti itu. Dan dalam transaksi itu ya sudah kayak orang gede gitu loh. Ya, istilahnya cara nawarkannya, cara ininya. Anak di kita mungkin usia gitu belum apa-apa. 20 tahun coba suruh jualan gitu aja mungkin masih berat. Tapi di sana banyak. Anak 12 tahun, 13 tahun kerja. Karena kondisional. Ya kan? Kalau nggak kerja mungkin bisa jadi dia nggak makan dan keluarganya di belakang nggak makan. Kadang sampai kita tanya itu, kamu kok sudah kerja, nggak sekolah? Nggak. Ya, soalnya adik-adik saya masih kecil-kecil, orang tua saya sakit, nggak ada yang kerja. Anak seusia itu kerja dia. Ya. Banyak nanti kita dapati di pasar itu, di pasar ayam, macam-macam dengan segala seminim-minimnya. Itu yang pernah saya lihat itu, ya Allah, anak usia 7 tahun, usia 6 tahun ya, itu kerja dengan, di sana itu lucu juga ya, menyewakan jasa timbang badan. Ya, di sini nggak ada toh. Di sana itu di depan resto-resto atau warung-warung makan gitu, mesti di depannya itu ada anak kecil yang di situ sudah dengan apa? Timbangan itu. Nah, nanti kalau kita nembak bayar 10 real. Itu ada di situ. Nah, yang jaga itu kadang masih 6 tahun, masih 7 tahun gitu. Jaga. Karena kan itu gampang ya. Yang penting orang anus itu dimintai 10 real. Ya. Subhanallah. Nah itu kondisional ini juga kadang mempengaruhi ya. Yaitu mungkin faktor-faktornya. Cukup bisa? Ya. Alhamdulillah ada pertanyaan dan materi yang sudah kita bahas di kesempatan kali ini. Saya minta konfirmasi dulu dan ya istilahnya menjajaki kira-kira kalau ada perubahan format dari majelis kita ini kira-kira berkenan atau enggak. Untuk istilahnya efisiensi ya, karena mungkin kami ke depan memiliki beberapa tanggung jawab baru. Bagaimana apabila majelis parenting ini kita bersamakan dengan majelis umum ya, keluarga besar wali Pondok Pesantren Salman Al Farisi, yang insya Allah memang akan mulai digulirkan di tahun ajaran baru dengan format ya setiap sebulan sekali seluruh wali baik kutab ataupun yang di pesantren di tingkat madrasah yaitu SMP SMA, wali itu wajib mengikuti kajian ya. Nah kajian itu nanti berisi tentang apa? Berisi tentang materi umum ya, yang terkait dengan pendidikan dan visi kelembagaan. Ya, jadi biar kita ngerti, jenengan ngerti anak kita itu sebetulnya mau dididik apa, mau diarahkan kemana.
Kan begitu. Nah, kemungkinan besarnya itu akan kita adakan di komplek pusat, ya, semuanya di komplek Sidaan yang di sini, Salman 1 ya, komplek 1. Kemudian itu dihadiri bukan hanya wali kutab, jadi nanti wali dari mana? Dari santriwan, santriwati, yang anak-anaknya di pondok itu semuanya nanti hadir di situ bagi yang terjangkau. Yang tidak terjangkau nanti acara itu wajib diikuti wali lain secara Zoom, sehingga nanti yang udzur, yang apa tetap masih nyimak dan ada dokumentasi melalui proses perizinan. Kemudian juga ada bagian khusus yang mengontrol masalah tersebut. Nah, baru setelah kajian dari sana bisa dilanjutkan dengan koordinasi dengan teknis ataupun hal-hal lain terkait kekutaban yang nanti dihandle oleh mudir kutab sendiri. Formatnya seperti itu, San. Dan ke depan itu kemungkinan besarnya adalah dimulai pagi hari lebih awal. Ya. Tujuannya agar memudahkan juga bagi wali-wali yang di pesantren untuk melanjutkan aktivitas mereka, karena setelah itu akan dibuat jam besuk. Nah, kira-kira milih mana kalau harus ada kajian di pagi tersebut, antara hari Sabtu atau hari Ahad? Jumat. Jamnya sekitar jam 6, jam 7 maksimal. Antara itu. Ahad sudah banyak kegiatan. Nah, maksud saya begini, mohon maaf, saya butuh ini konfirmasi dulu. Kalau kita bicara kajian ya, kajian-kajian di tempat lain itu hukum ikatannya ya, bukan hukum syarinya. Wajib atau sunnah atau apa? Sunnah ya? Kenapa wajib? Nggih. Itu kan istilahnya memusat, yang kita mampu pun juga banyak kajian akad itu kan untuk menyebarkan itu lebih efektif. Nah, kalau kita kan sebenarnya khusus untuk masalah ma'had gitu, dengan ma'had ini lebih ke dalam. Enggak, kalau bicara itu antara syiar dan ini berbeda. Syiar itu, dakwah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang ngendel sana berarti kita sudah gugur kewajiban sebetulnya. Sedangkan ini kaitannya sama justru kita memahami tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Nah, itu justru menurut saya ya, ini lebih wajib. Dan materi-materi yang nanti akan kita angkat tuh materi-materi yang mungkin jarang dibahas di pengajian-pengajian umum. Gitu. Karena ini materi pendidikan itu sangat minim dibahas di pengajian-pengajian umum. Pengajian umum kan ya banyak materi keluarga, materi ya masalah ibadah, tazkiyatun nafas gitu-gitu kan. Dan kadang klise berulang-ulang. Sudah disampaikan Ustadz Fulan, habis itu besoknya disampaikan. Apalagi kalau materinya tuh nggak pakai kitab, ya sudah. Kita ya sekedar intinya ya apa yang disampaikan oleh mubaliknya. Nah, saya rasa begini. Ini kan cuma 1 bulan sekali. Bagaimana kalau hari Ahad itu khusus di hari yang kita minta memang wali itu kumpul, ya kajian-kajian itu bisa dikorbankan. Karena menurut saya secara prioritas ini bisa lebih utama. Kalau disebut hari Jumat mungkin, tapi saya khawatir bagi wali-wali yang terikat dinas, itu kan harus izin. Nah, kalau izin boleh sebulan sekali, kalau nggak boleh karena izin cutinya udah habis. Ya saya khawatir nanti berefek juga kepada kewajiban dia dalam ya mencarikan ma'isyah kepada keluarga gitu. Kayaknya Ahad bagus ya? Iya, bagus. Soalnya kan kalau emak-emak itu kan biasanya ngantar sekolah sekalian. Yeah. Kalau hari libur itu kan kita kerjaan untuk 1 minggu dikerjakan pas hari libur itu. Yeah. Karena kewajiban kita untuk mengantar anak ke sekolah. Yeah. Jadi kalau misalkan hari Ahad kan kita sekalian habis ngantar kita langsung kajian. Tapi tidak ada alasan jagong ya? Insya Allah kita
Ya. Kalau pagi-pagi enggak ya. Nah ini maksudnya saya baru nggodok dulu karena bisa ketemu sama wali kutab. Ini belum keputusan loh ya. Tapi saya coba konfirmasi dan coba dudukkan skala prioritas tadi. Kalau pahitnya nanti diputuskan di hari Ahad, saya juga sudah ada konfirmasi nih masalah perbandingan antara mana yang lebih prioritas. Kemudian kalau kaitannya adalah ternyata nanti ya keputusannya di hari selain Ahad, ya semoga nanti bisa diikuti. Tapi ya ini nanti masih musyawarah. Kami nanti dengan ada beberapa asatidzah yang berkaitan akan kami musyawarahkan dulu ya. Sekaligus begini, mengenal lebih dekat tentang istilahnya lembaga yang jenengan titipkan putra-putri jenengan kepadanya. Mungkin selama ini majelis dengan wali kutab ini masih sangat minim melibatkan pengurus-pengurus lembaga atau yayasan yang lain. Ya mungkin yang muncul yang familiar wajahnya ya Ustadz Aditya, Ustadz Hanif, Ustadz Aditya, Ustadz Hanif kan gitu toh. Nah kita ingin juga di majelis tersebut silaturahmi umum biar saya ketemu ada wali-wali dari santri yang datang dari mana-mana dan di situ akan juga jadi syiar. Insya Allah ini bukan kita cukupkan kepada wali saja. Kalau ada masyarakat umum yang pengen ikut gabung juga nggak masalah. Karena kajiannya juga kajian masalah pendidikan. Kalau bicara teknis khusus kan nanti sama mudir kutab, monggo nanti bisa ditata. Tapi ini belum keputusan, baru gambaran insya Allah ke depannya. Nah karena bulan depan itu kan sudah Ramadan Ustaz ya. Nah nggak tahu itu Sabtu ketiga itu sudah masuk Ramadan atau belum ya. Kalau sudah Sabtu ketiga masuk Ramadan, apakah nanti ada kajian apa tidak? Monggo nanti dari mudir kutab ketentuannya gimana. Kalau ternyata belum Ramadan, berarti setidaknya kita masih punya satu kesempatan majelis parenting ini, dan di situ nanti akan kami umumkan keputusan terkait tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru kita itu kan di Syawal begitu. Nggih. Belum Ramadan ya. Berarti masih sekali lagi itu, insya Allah masih sekali lagi pertemuan di Sabtu ketiga bulan depan. Ya, saya pikir itu. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas sikap penyampaian yang kurang berkenan, dan semoga apa yang kita bahas, apa yang kita dapat dari ilmu yang bermanfaat bisa kita amalkan dan menjadi panduan bagi hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.